adalah sahabat saya banget ya. Dan saya baru kali ini mau bikin channel YouTube tentang sahabat. Inilah yang benar-benar sahabat gitu. Karena tidak akan pernah melupakan kita. Sahabat itu tidak akan pernah melupakan kita. Tapi pacar bisa meninggalkan kita. Tapi kalau sahabat tidak pernah meninggalkan kita. Ingat ya, sahabat tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita cuma kesiapan sahabat kita. Habis itu, yang pertama emang Allah sih kita curhat, tapi tetap kita akan kembali ke dunia nyata, itu adalah sahabat kita. Istri ribut, sahabat kita. Pacar kita ribut, sahabat kita. Terus nggak punya duit, sahabat kita. Nggak mungkin kita nggak punya duit terus kita bilang ke mama kita kan yang udah kerja, maka udah kerja kita harus minta uang terus, kan nggak mungkin. Tetap sahabat yang ngasih itu, teman, best friend. Karena saya udah pernah ngalamin ya, saya udah pernah ngalamin tapi saya nggak punya uang. Saya dibantu sama teman saya di klub di RCC dan dia benar-benar bantu saya. Tapi jangan lupa sesudah dibantu kita harus ingat untuk mengembalikan. Dan sama ketua YRCC itu sangat baik, sangat bagus banget karena saya suka banget sama klub saya sendiri gitu. Dan terutama sahabat saya, jangan pernah meninggalkan sahabat, oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Tulodo Februari. Di sini kita akan podcast dengan sahabat saya, yaitu Pak Tio. Sebelum itu kita promosi dulu ya, karena di sini kita lokasinya di MTS Alinaya, Kota Bandung, dan kita ini berdua itu adalah guru MTS Alinaya Kota Bandung. Jadi sebelum kita podcast, nah podcastnya ini tentang apa? Nah, saya promosi dulu untuk di sini, Pak Tio. Nah, promosinya adalah yang pertama, MTS Alinaya akan buka pendaftaran baru mulai dari bulan sekarang, dari tanggal 29 sampai tanggal 3, karena satu hari lagi penutupan, yaitu hari Sabtu. Jadi untuk sekolah MTS Alinaya akan buka, silakan untuk datang putra putri ibu yang mau daftar di MTS Alinaya Kota Bandung. Nanti untuk alamatnya nanti saya akan kasih di link sini untuk MTS Alinaya Kota Bandung alamatnya. Nah, silakan untuk datang beramai-ramai di MTS Alinaya Kota Bandung. Sekolahnya enak, semua fasilitasnya lengkap. Oke, jangan sampai lupa ya, datang ke MTS Alinaya Kota Bandung. Gaspol. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih Pak Tio tentang Pak Tio. Di dalam perjalanan Pak Tio kan kita baru ketemu berapa tahun sih Pak Tio? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah, dalam 1 tahun setengah itu apa sih yang Pak Tio rasakan di dalam perjalanan ini Pak Tio? Nah, baik, Pak Udo nanyanya berat nih tentang perjalanan gitu. Ya, jadi saya udah merantau gitu. Saya dari Jambi merantau di Bandung dari 2013 sampai 2021 sekarang. Dan pengalaman yang paling terasa itu 1 tahun setengah ini gitu. 1 tahun setengah ini ya membuka wawasan saya terutama di dunia kerja tentang fakta kehidupan gitu kan ya, yang apa yang perlu saya siapkan, apa yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya usahakan gitu. Ternyata dari 1,5 tahun ini yang paling kuat pelajaran yang saya dapat itu tentang relasi. Nah, tentang relasi sangat menentukan tentang kehidupan kita selanjutnya. Nah, itu Pak Udo secara sekilasnya. Nah itu tentang relasi ya Pak Tio. Relasi itu kan berarti apa tuh namanya, orang ya, orang terdekat ya. Betul. Nah, orang yang terdekat di dalam hidup kita. Nah, ini kenapa saya bikin konten seperti ini? Karena di perjalanan Pak Tio tuh saya bisa bikin konten YouTube itu berkat sahabat saya ini. Terus mulai berkembang gitu. Ya, ini sahabat saya yang Pak Tio ini yang membuat saya berkembang. Nah, sekarang Pak Tio, saya ingin bertanya ya. Kenapa Pak Tio
berpikiran untuk apa tuh namanya? Nah ini di channel YouTube saya ya Pak Tio ya, nggak ada channel lagi yang bercerita seperti itu ya. Betul, baru pertama kali. Nah kenapa Pak Tio sampai punya pemikiran ingin ke Jambi, sedangkan di Bandung juga pun banyak ya apa yang ini. Nah mungkin apa pendapat Pak Tio itu? Oke. Baik, Pak Udo bertanya kenapa saya ke Jambi, kenapa nggak meneruskan karir di Bandung? Betul. Ya. Sebenarnya siapa yang tidak mau berkarir di Bandung, tempat yang sangat baik untuk bekerja, untuk tinggal dan lain-lain. Tapi mungkin sebagai dasar yang pertama itu karena keluarga ingin saya di Jambi. Itu dulu, memenuhi keinginan orang tua. Terus secara egonya sebenarnya saya masih ingin terus pendidikan. Nah, fakta yang kedua yang bikin saya kuat ini dapatnya dari Pak Udo tentang itu, gitu. Tentang bahwa fakta lapangan kerja itu sangat bertentangan. Kalau bisa dibilang 360 derajat lah atau 180 derajat dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Saya selalu berpikir bahwa dunia ini mudah, baik-baik saja, selalu teduh gitu. Dan Pak Udo lah yang membawa bahwa dunia ini ada hujannya Pak Tio, ada kemaraunya, ada anginnya kayak gitu, ada sesi gunung meletusnya. Nah, itulah gitu alasan saya. Oh ya baik, saya akan melalui gunung meletus, banjir gitu ya, bencana alam bersama keluarga saya di rumah, bukan di Bandung seperti itu. Oh berarti tadi singkat cerita dari Pak Tio ya. Yang pertama itu Pak Tio bukannya nggak mau nyari rezeki di Bandung ya, rezeki dimanapun ada. Cuma lebih enaknya juga kita coba dulu lah yang di apa tuh namanya di Jambi, karena mungkin di Jambi kan tadi Pak Tio mengatakan relasi itu banyaknya di Jambi ya Pak Tio ya. Nah terus jadi saya sama Pak Tio ini benar-benar rekan saya ya, sahabat saya gitu, sahabat benar-benar baru ketemu 1 tahun nih pemirsa ya di channel YouTube Turo Dope Berani. Saya baru kenal Pak Tio ini 1,5 tahun lah kurang lebih gitu. Mau nyampe 2 tahun aja sudah mau cowok gitu ke Jambi. Nah kemarin kita diskusi, ternyata Pak Tio itu pengen nyoba di Jambi. Siapa tahu di Jambi itu mendapat yang lebih baik ya Pak Tio. Iya betul, insya Allah dapat yang lebih baik. Nah ini yang pertama yang terpenting itu adalah orang tua. Kenapa doa kita, doa sukses kita itu ada di orang tua? Karena Pak Tio sudah menyarankan bahwa orang tua Pak Tio pulanglah dulu, karena orang tua yang meminta untuk kita pulang. Jadi kalau ada orang tua kita minta pulang, ya kita pulang dulu gitu, karena doa itu ada di orang tua, terutama ibu kita. Nah itu jangan sampai lupa untuk pemirsa channel YouTube Turo Dope Berani ya. Doa orang tua itu nomor 1. Selain itu ya mengikuti lah gitu ya Pak Tio ya. Betul, mengikuti yang lain itu utama, fondasi. Nah itu fondasi dari kita. Makanya Pak Tio itu tidak mau mengecewakan orang tua, pulang dulu karena pendidikannya sudah selesai. Pak Tio sudah menjalankan S1 ya. S1 dan S2 di UPI Bandung. Nah S1 dan S2-nya sudah selesai, jadi S3-nya nanti mungkin bisa di Jambi kalau kita sukses gitu. Nah ini Pak Tio ada lagi, saya penasaran sama Pak Tio. Penasarannya gini Pak Tio. Kenapa gitu sampai Pak Tio itu berambisi untuk pendidikan level tinggi, sedangkan ada sisi lain orang itu mengatakan udahlah S1 juga udah cukup, yang penting kita dapat pekerjaan yang layak bagi kita. Nah, itu. Baik, saya akan tanggapi. Nah menarik, kenapa begini banget jadi orang gitu? Kenapa nggak dapat 10 ya udah syukuri 10. Betul, gitu. gitu. Pak Udo untuk yang pertama saya tuh orangnya kalau bisa 100 nggak mau 99 gitu. Jadi dan saya bertekad juga sih untuk merubah sesuatu lah di negeri ini, dan untuk merubah itu saya perlu kekuatan, gitu kan ya. Kekuatan itu terdiri dari ilmu-ilmu yang banyak. Nah makanya saya berambisi sampai mati pengen itu jadi profesor. Doain nih Pak Udo ya. Oke, siap. Walaupun ya kita bergeraklah dengan apa yang ada pada diri kita, yaitu tadi itu ambisi, dan orang tua saya juga mendukung ambisi. Bahkan orang tua saya pun berambisi gitu. Jadi memang terbentuk oleh lingkungan yang serba berambisi. Baik, jadi tadi sudah penasaran saya sudah dijawab sama Pak Tio ya.
Kenapa saya menanyakan seperti itu? Nah, biasanya gini pemirsa channel YouTube Tulodo Browning, kebanyakan ada orang yang pasrah ya gitu ya. Betul, pasrah. Nah, pasrah itu dalam artian ada pasrah itu kalau kita sudah ikhtiar, sudah menjalankan, baru kita pasrah. Tapi kalau kita masih ada tujuan dan ada itikad, ya mungkin insya Allah Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Nah, jangan sampai hidup kita itu pasrah banget Habis buat pasrah. Jangan sampai hidupnya habis buat pasrah. Nah, jangan sampai hidupnya habis buat pasrah. Berjuang dulu sampai titik darah penghabisan, baru pasrah. Kita doa kepada Allah yang terbaik buat kita apa. Nanti Allah akan mengabulkan itu semuanya. Dan kita harus yakin itu. Jangan sampai kita nggak yakin ya Pak Tio ya. Betul, harus yakin. Nah makanya, ini Pak Tio kan apa tuh namanya, saya tuh bener-bener di channel saya banget nih ya, baru saya bikin channel yang sahabat banget ya. Ini yang bener-bener kenapa saya nyebutin kalimat sahabatnya itu banyak banget ya, karena sahabat yang bener-bener membuat inspirasi saya, dan sampai saya itu penasarannya adalah dari ilmunya ini beliau, dari Pak Tio, sampai istri saya pun ingin mendaftar CPNS juga diajarin sama beliau gitu, dan sampai kehilangan gitu, karena istri saya tadi udah ketemu sama Pak Tio, merasa kehilangan. Kenapa sih Pak Tio harus pulang dulu ke Jambi gitu, sedangkan di sini juga pun amal ibadahnya banyak Pak Tio yang dijalanin. Nah tadi sudah dijawab di kalimat yang itunya. Nah sekarang Pak Tio, dari saya Pak Tio, saya di channel YouTube saya ini sebenarnya saya nggak mau sih Pak Tio ke Jambi, tapi ya kalau emang harus dijalanin Pak Tio, saya sebagai sahabat ikhlas, dan semoga Pak Tio itu di sana menjadi yang lebih baik, dan jangan sampai lupa di perjalanan kita gitu. Nah sekarang ada kesan-kesan nggak Pak Tio dari kehidupan Pak Tio selama kita ketemu hari ini gitu? Baik, saya sekarang ingin memaparkan apa sih kesan saya ke Pak Udo. Itu aja lah. Ya, betul. Nah, Pak Udo tuh awal-awal saya melihat, itu kan dia melihat memang agak berbeda dari yang lain pergerakannya. Agak beda gitu kan. Dan saya juga tidak langsung berpikir pasti ini negatif, enggak. Saya mungkin ini hanya caranya saja yang berbeda. Nah, dari sana kita mulai kenal Pak Udo. Pak Udo lah orang yang pertama yang perkenalkan kepada saya bahwa dunia itu nggak sebaik yang saya kira. Nah, gitu. Saya selalu menganggap dunia itu baik. Dan pelajaran ini bukan berarti dunia itu jahat. Gitu. Ya, betul. Justru Pak Udo mengarahkan, memproyeksikan Pak Tio cari kebaikannya di sini, di sini, di sini. Ya. Itu yang sangat jelas. Gitu. Terus bertemu dengan istri Pak Udo. Ternyata mereka itu sepasang suami istri yang berbeda cara saja. Baik, gitu, baik. Cuma caranya berbeda. Gitu. Nah, pesan dari sini yang saya sampaikan, siapapun tuh, nah gini deh, peribahasanya gini, sekurus apapun ikan itu pasti ada dagingnya, sebesar apapun ikan pasti ada tulangnya. Nah kita ambil dagingnya, kita buang tulangnya, gitu aja deh, gitu kan? Jadi kita makan daging, tulang kasih kucing, nah gitulah. Nah jadi sama-sama kita ambil kebaikan. Terus pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Udo, kepada istri Pak Udo, gitu kan ya, yang sudah mengajari saya banyak hal. Secara tidak langsung saya sangat banyak belajar, gitu. Bahwa potensi kemungkinan saya itu selalu mikir dunia itu kalau nggak A B, tapi Pak Udo ngajari dunia itu dari A sampai Z, gitu. Nah di situ nggak mudah untuk sebagai seseorang yang seperti saya nggak ada keluarga di sini. Saya merasa seperti ada kakak, ya lebih tepat tadi sahabat gitu. Nah, saya sangat terima kasih kepada Pak Udo dan teman-teman semua khususnya di MTS Alina. Nah, oke Pak Tio, terima kasih untuk kesan-kesannya buat saya ya Pak Tio ya. Makanya saya juga waktu ketemu Pak Tio juga ya, saya juga kayak ada berbeda juga, karena berbedanya kenapa waktu pertama kita diskusi sama Pak Tio itu ada satu ilmu yang Pak Tio punya gitu dan saya nggak punya gitu. Yaitu apa? Yaitu semangat gitu, semangat yang menggebu-gebu gitu. Dan dia mengatakan bahwa kita bekerja itu dengan jerih payah kita sendiri, betul. Tapi ingat Pak Tio, di sisi lain itu ada orang yang menolong kita di sisi lain. Nah itu yang harus kita pikirkan. Dan yang terutama adalah orang tua kita sendiri. Itu nggak bisa lepas dari orang tua kita sendiri.
orang sukses ya ada di orang tua kita sendiri gitu. Tanpa ada doa lah, intinya itu doa ya gitu. Nah, tadi sudah saya dari channel YouTube Trodo Februari. Nah, saya sudah ngobrol sama Pak Tio, sudah yang kita sharing lah kita seputar ilmu informasi tentang diri kita. Dan nah ini teman saya banget ya. Nah, tadi saya udah banyak bicara sahabat banget gitu. Nah, karena saya merasa kehilangan banget sih gitu. Nah, mungkin dari saya Pak Tio, ini pribadi saya gitu. Jangan sampai lupa sama sahabat kita sendiri. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh apa ya? Ada di status saya kalau nggak salah, nanti saya akan tulis di situ ya. Jadi intinya itu kalau motonya orang tentara itu Pak Tio, kita ketembak, teman kita terluka, tapi jangan pernah meninggalkan teman kita yang terluka. Kalau bisa kita bawa teman kita yang terluka, walaupun dia sudah terluka parah gitu, tapi tetap kita akan mengambil dan jangan pernah meninggalkan teman kita atau sahabat-sahabat kita gitu. Nah, itu pesan saya. Walaupun Pak Tio nanti sukses di Jambi, nanti jangan lupa kita yang ada di Bandung gitu. Nah, nanti saya akan tulis di akhir podcast saya ya, di kalimat podcast saya terakhir nanti akan saya tulis secara bahasa Inggrisnya itu apa gitu. Yang intinya adalah jangan pernah meninggalkan teman kita dan jangan pernah meninggalkan siapapun, sahabat kita, teman kita, atau teman yang menyakitin kita juga pun jangan pernah kau tinggalkan dan jangan pernah kau buat benci itu selalu terus gitu. Tapi yang bagus adalah bawalah dia, rangkul dia, dan barenglah bersama kita dan jangan pernah meninggalkan sahabat-sahabat kita. Oke, Pak Tio, ada lagi yang mau kita bahas lagi nih? Atau ada unek-unek Pak Tio yang mau diobrolin, silakan. Unek-unek apa ya? Saya merasa bersyukur saja gitu dengan pertemanan ini, dengan persahabatan ini. Ini deh yang ingin saya sampaikan. Jangan tutup diri Anda, jangan tutup kehidupan sosial Anda, karena dengan bersosial Anda mendapatkan pengalaman hidup seseorang yang sekian puluh tahun hanya dengan berbicara 10 menit. Anda tidak perlu hidup selama 10 tahun untuk mengetahui apa yang orang lain tahu. Anda hanya cukup bersosial dengan membuka diri, dan kita tahu dan kita dapat belajar saling membantu gitu. Pesona dunia ini tidak akan habis selama kita tahu nilai keberagaman. Begitu saja dari saya, Pak Udo. Terima kasih banyak Pak Udo, sekali lagi Pak Udo ya. Nah, tadi udah sampein Pak Tio kata-kata mutiara, nanti saya akan tulis kata mutiranya Pak Tio di channel YouTube saya. Mungkin pemirsa channel YouTube saya akhirin ya, karena kita pembahasan kita sudah jelas apa unek-unek Pak Tio, dan inilah sahabat saya banget ya. Dan saya baru kali ini bikin channel YouTube tentang sahabat. Inilah yang benar-benar sahabat gitu. Karena tidak akan pernah melupakan kita. Sahabat itu tidak akan pernah melupakan kita. Tapi pacar bisa meninggalkan kita. Tapi kalau sahabat tidak pernah meninggalkan kita. Ingat ya, sahabat tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita curhat ke siapa? Ke sahabat kita. Habis itu yang pertama emang Allah sih kita curhat, tapi tetap kita akan kembali ke dunia nyata, itu adalah sahabat kita. Istri ribut, sahabat kita. Pacar kita ribut, sahabat kita. Terus nggak punya duit, sahabat gitu. Nggak mungkin kita nggak punya duit terus kita bilang ke mama kita kan yang udah kerja, masa udah kerja kita harus minta uang terus, kan nggak mungkin. Tetap sahabat yang ngasih itu, teman, best friend. Karena saya udah pernah ngalamin ya, waktu itu saya nggak punya uang. Saya dibantu sama teman saya di klub YRCC, dan dia benar-benar bantu saya. Tapi jangan lupa sesudah dibantu kita harus ingat untuk mengembalikannya. Dan sama ketua YRCC itu sangat baik banget, bagus banget, karena saya suka banget sama klub saya sendiri gitu, dan terutama sahabat saya. Jangan pernah meninggalkan sahabat. Oke, pemirsa, dari saya cukup sekian untuk channel YouTube saya. Tonton terus, jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa masuk ke channel Pak Tio, nanti saya akan kasih subscribe channel saya. Oke, Pak Tio,
kita pelukan dulu. Thank you Pak Tio. Jangan sampai lupa. Oke, ini jangan sampai lupa ya, tonton terus. Semoga Pak Tio sampai di jalan selamat. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Amin. Sampai di rumah dan sampai tujuan. Oke. Jangan lupa ngabarin kita. Oke. Yuk. Ini sahabat sejati gua. Oke, dah. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di channel YouTube Tulodo Berani. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.